Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aldi dengan di belakang 23 akan mempresentasikan hasil dari saya yaitu tentang AR atau Augmented Reality. Nah, pertama, apa itu AR? AR ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda maya tersebut ke dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Nah, AR ini sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Selanjutnya ada sejarah singkat AR. Nah, pertama kali dikenalkan oleh Morton Helix, seorang sinematografer pada tahun 1950-an. Ketika itu, AR membutuhkan sebuah alat yang besar sebagai alat output. Alat output ini dapat berupa yang dipasang di tubuh kita atau dikenal dengan nama HMD, Head Mounted Device. Ada juga yang berupa monitor seperti monitor TV, LCD, monitor ponsel, dan lain-lain. Alat HMD pertama kali ditemukan pada tahun 1998 oleh Ivan Sutherland dari Harvard University. Nah, selanjutnya Reality diinput berupa sensor GPS baru diperkenalkan pada tahun 2003. Dari hasil penelitian Loomis, pada karya ilmiahnya Personal Guidance System for the Facility Using GPS and VR Teknologi pada tahun 1994. Pada tahun 1996, berkembang dalam karya ilmiahnya AR Using 2 Dimensi Metric Code in Proceeding of the Workshop on Interactive System and Software, memperkenalkan marker 2D untuk pertama kalinya. Hingga akhirnya pada saat ini teknologi AR banyak digunakan sebagai alat bantu dalam banyak bidang. Nah, bidangnya apa saja? Yang pertama ada pendidikan, kedokteran, latihan militer, engineering design, robotics, dan telepronetics. Nah, penggunaan AR dalam pendidikan. Pada waktu kegiatan belajar mengajar, tidak jarang siswa mengalami kendala dalam materi pembelajaran, terutama yang berhubungan dengan visualisasi objek-objek atau sistem kerja yang membutuhkan imajinasi yang tepat sebagai konsep dasar pemahaman yang benar dan akurat. Sebagai contoh, ketika siswa harus membayangkan organ tubuh bagian dalam, sistem tata surya, skala permainan planet, sistem peredaran darah, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan media alat bantu belajar mengajar seperti AR menjadi penting di sini. AR ini merupakan media pembelajaran berbasis 3 dimensi. Media pembelajaran AR ini menyajikan objek 3D yang ditampilkan atau ditambahkan pada lingkungan nyata melalui layar komputer atau ponsel. Objek akan tampil di atas papan panel yang telah program oleh objek tertentu. Antara objek satu dengan yang lain juga dapat berinteraksi sesuai tema dan karakteristik yang diinginkan oleh pembuat modul. Kelebihan lain media pembelajaran AR ini, pengguna akan lebih leluasa dalam melihat objek dari berbagai sisi yang diperlukan. Perbedaannya yaitu virtual reality dan augmented reality. Nah, virtual reality itu membuat dunia visual dengan bantuan teknologi yang nantinya bisa kita lakukan interaksi, sedangkan augmented reality hanya menambahkan visual pada dunia nyata, ini mencampurkan teknologi dalamnya bukan menggantikannya. Kelebihan dan kekurangan AR. Nah, kelebihannya itu yang pertama, AR itu memberikan para pelajar banyak hal baru untuk diekspor karena penggunaan AR ini semacam simulasi dunia nyata. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mengasihkan dan aktif. Ketiga, meningkatkan imajinasi siswa. Keempat, meningkatkan motivasi, interaksi, dan kolaborasi siswa dalam belajar. Kelima, meningkatkan fokus dan minat siswa dalam belajar. 6. Membantu siswa memahami materi yang cukup rumit. 7. Jika dibandingkan dengan VR, pengalaman AR lebih murah dan mudah. 8. Dapat digunakan secara luas di berbagai media. Kekurangannya itu ada 3, yaitu pencurian informasi dan privasi. Yang kedua, membutuhkan teknologi modern era baru. Ketiga, membutuhkan biaya cukup mahal kalau kita beli banyak. Jadi ini adalah augmented reality pengalaman komputer menggunakan AR.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.